menanam nilai ke masyarakat yang masyarakat kita itu tidak, kalau kita istilahkan dengan tanah gersang dan subur, ya kan ya? Iya. Itu bukan tanah yang subur yang kita bisa diimplementasikan, bisa nanti memunculkan perilaku-perilaku yang positif. Tapi kegersangan ini loh, kegersangan nilai-nilai ini yang terjadi di masyarakat kita. Oke. Itu gimana tuh Kak? Menanamkan nilai-nilai keislaman itu bukan lantas dengan kita selalu teriak-teriak Allahu Akbar, angkat tangannya, lain sebagainya. Dengan berbagai cara ya. Banyak cara ya. Ya, itu biasanya kalau angkat tangannya dilipat lalu Iya, sholat itu lalu sebagainya itu banyak doa-doa. Bukan hanya demikian sebenarnya. Saya sedikit sampaikan secara historikal ya. Dulu itu pernah, Mas kalau nggak salah masanya Sufyan Ats-Tsauri ya. Itu ada seorang pemuda, dia pemabuk. Dan Sufyan Ats-Tsauri itu seorang yang taat ibadahnya. Suatu kesempatan dia itu ada di dalam masjid. Dalam masjid dia tengah beribadah dan dia didatangi ilham. Dia bertanya siapa yang paling baik. Ternyata pemuda itu yang biasa-biasa aja, bahkan dia separuh badannya ada di luar masjid dan kepalanya ada di dalam masjid. Dia tidur duduk loh. Terus dia diilhami bahwasanya yang paling baik itu orang yang di belakangmu. Dia melihat masa pemuda yang seperti itu yang baik. Ternyata di suatu kesempatan bertemulah yang itu dengan pemuda itu. Dia ternyata tipikal orang yang sering ngafe-ngafe. Ibarat sekarang ya, dia sering ada di warung kopi. Jadi jangan heran, jangan-jangan Mas Bano yang sering ada di warung kopi, dia itu bagian wali ya, yang bisa mengubah tanah. Tapi walaupun dia di warung kopi nggak mesen kopi itu. Iya. Gitu ya. Nah, kebetulan. Iya, lanjutkan. Jadi dia numpang wifi ya. Oke. Tidak perlu saya pertegas ya. Iya. Iya, lanjutkan nggak? Lanjutkan. Dia suatu kesempatan Sufyan Ats-Tsauri itu bertemu dengan pemuda itu. Dan dia berkata, wahai Abu Sufyan, tugas saya untuk mengislamkan separuh kampung ini yang mayoritas itu tanah gersang. Kalau seandainya kita ibaratkan sekarang, realitasnya itu tanah gersang karena mayoritas masyarakat di sana itu pemabuk. Separuh dari penduduk desa ini sudah saya islamkan dan mereka sudah berhenti mabuk-mabukan. Separuhnya itu tugasmu. Bagaimana konsep kita mereka yang hanya sering duduk di warung kopi dengan mereka yang taat ibadah di masjid tapi mampu mengubah keadaan sosial di sosialnya, keadaan sosialnya, problematika sosial mampu diubah oleh mereka yang secara kelas sosial bukan mereka yang sering ada di masjid. Saya rasa itu sedikit jawaban bagaimana seandainya tanahnya gersang. Itu tanahnya gersang banget bukan hanya gersangnya. Udah 50 tahun mungkin tidak kehujanan. Tidak kehujanan hidayah. Tidak kehujanan hidayah. Hidayah luar biasa. Jadi sangat menarik sekali ya. Jadi bagaimana suatu masyarakat itu kita bukan masyarakat yang simbolik gitu ya. Bukan. Jangan kita melihat bahwa semua yang berada di masjid itu semuanya sudah pasti selalu beramal baik, dan bahkan mungkin ketika kita menggunakan simbol-simbol agama itu menunjukkan bahwa kita lebih baik gitu kan ya Kak ya. Belum tentu. Ataupun sebagaimana walaupun saya pakai jilbab dan kali tidak gitu. Iya, tidak juga. Saya nggak pakai kopiah, untung Jadi saja. laki-laki maupun perempuan semuanya bergantung dari perbuatannya. Itu yang maksud saya gitu ya Kak ya. Jadi saya kembalikan ya ke pembahasan saya di awal. Jangan pernah sekali-sekali menjustis apalagi mengklaim diri yang sering beribadah, hitung-hitungan pahala. Oh, kita sholat Jumat 27 derajat katanya pahalanya. Oh, dengan kita bersedekah demikian pahalanya seperti ini. Tapi kita mengabaikan mereka yang sebenarnya hanya sering jalan kaki, dia melihat duri ada di jalan, dia ambil, dia buang, atau dengan berbagai kegiatan yang kalau kita lihat secara coba kita sudut pandang kapitalis itu pahalanya sedikit tapi dampaknya luar biasa. Itu banyak yang kita abaikan. Iya, jadi walaupun kita punya uang, ini kalau kita taruh di masjid, ini sedekah jariah gitu ya. Kita menghitung, berarti nanti pelipat gandaannya tuh lebih banyak kalau kita investasi gitu ya. Iya. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu, padahal seharusnya yang dinilai adalah esensi dari perbuatan-perbuatan kita, dampaknya itu. Gitu ya Kak. Kan sekali lagi Islam itu hanya bukan persoalan peribadahan. Iya. Menarik sekali, luar biasa pemirsa. Jadi Muslim kapitalis itu fenomena yang mungkin bisa kita lihat di masyarakat kita saat ini, betul ya Kak ya?
sudah kayaknya lumrah itu. Iya, sudah banyak sekali mungkin kita tertipu dengan label-label simbolik sehingga apabila ketika kita menemui dua orang dengan yang satu berlabel agama menggunakan simbol-simbol agama, yang satu tidak, seakan-akan kita menilai gitu. Nah, saat kita menilai dan menganggap bahwa orang-orang yang dengan simbol agama itu lebih baik, itu adalah kita sedang menjadi istilahnya kapitalis. Ya, sebenarnya bukan kapitalis ya Kak. Kita sedang menjudge gitu. Seakan-akan semua orang itu ternilai dari apa yang mereka pakai gitu. Padahal semuanya bergantung dari nilai-nilai yang mereka pegang, bagaimana perbuatan-perbuatan mereka, dampaknya luar biasa. Dan memang yang bagi saya miris ya juga, pahala, surga dan neraka itu selalu menjadi nilai tawar tersendiri di kalangan masyarakat. Baik, mohon maaf, disampaikan oleh para dai kita atau bahkan kita sendiri menyampaikan fatwa keagamaan ke dunia sosial, itu selalu menggunakan tawar-menawar surga neraka, sedangkan kita tidak memiliki otoritas penuh. Kita siapa dengan beraninya seakan-akan selalu menjanjikan surga neraka gitu. Kita mewakili Tuhan ya, oh kamu ini itu ahli neraka itu gitu misalnya ya. Iya, bahkan udah tahu aja, udah punya tiket gitu ya. Harus ada upaya rekonstruksi ulang bagaimana masyarakat itu tidak selalu memandang persoalan agama itu dengan sudut pandangnya, pertimbangannya surga neraka, pahala dosa. Karena memang saya juga melihat Kak, fenomena masyarakat kita itu fenomena yang dualistik. Dualistik dalam artian melihat sesuatu itu seperti hitam putih gitu. Padahal kita tahu bahwa dunia kita tuh berwarna. Tidak hanya hitam dan putih, tidak hanya surga dan neraka, sehingga seolah-olah ketika kita berdosa seolah-olah tidak ada ampunan untuk itu gitu. Padahal kita melihat bahwa setiap orang itu punya potensi untuk menjadi baik, dan setiap orang juga memiliki sisi-sisi positif dan negatifnya masing-masing, dan mereka berhak untuk berubah seperti itu. Jadi kita perlu melihat sesuatu yang ya dinamis lah ya gitu kan, emang juga kehidupan gitu. Kita juga harus fleksibel terhadap lingkungan, jangan hanya melihat ini pahalanya besar atau kecil. Yang penting selagi itu manfaat, selagi itu bernilai keislaman, maka silahkan kerjakanlah. Biar tidak jadi muslim yang kapitalis. Gitu. Luar biasa. Ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Ali Wafa sudah sama-sama hadir di Simposium Today, karena sekarang mau momen puasa ya, luar biasa. Iya, saya dari tadi bernilai pahala ini bukan kapitalis ya Kak? Iya. Saya juga dari tadi sebenarnya menahan karena puasa itu juga katanya menahan. Iya, menahan kantuk. Sabar ya Kak ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.